Baik, kita mulai ya. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu sebelumnya yang telah membuat aplikasi akuntansi sampai dengan buku besar. Nah, kali ini kita akan membuat draft sebagai bahan untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi tinggal klik saja sheet baru dan beri nama dengan draft. Kemudian siapkan kolom-kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama kode akun, yang kedua ini cukup keterangan saja ya, tidak perlu ada saldo normal karena untuk menyatakan keterangan atau jenis dari akunnya. Biar nggak bentrok dengan yang keterangan ini, kita beri nama saja jenis akun ya. Nah, jenis akunnya header nanti macam-macam ya. Ada akun debit, akun kredit, dan seterusnya. Kemudian keterangan untuk menyebutkan nama akunnya, atau kalau mau keterangan ini kita ganti dengan nama akun. Oke, ya. Ini sudah saya buat contohnya, ada baris pertama ya. Nah, untuk membuat kolom ini, jadi kita akan menggunakan rumus ya. Yang pertama ini rumusnya kita catat saja, if ya, menggunakan rumus if, kita mengambil ke chart of account ya. Chart of account ini, lihat baris pertamanya ya. Perhatikan baris pertama COA atau chart of account apa, merujuk ke sini. Kemudian artinya kalau di baris pertama COA ini tidak sama dengan kosong, maka akan diisi dengan rumus atau menginput data COA A8 ini. Ya. Nah, kalau ternyata datanya kosong di COA A8, maka di baris ini akan kosong. Jadi kalau mau dilihat ini ya, rumusnya kalau kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan, nanti bisa lihat di materi yang saya lampirkan di web. Kemudian di kolom berikutnya, jenis akun juga rumusnya sama. Kalau baris kode akun itu ke A, nah kalau kolom jenis akun ini merujuk ke sheet COA, kolom C ya. Kalau di saya, nanti kalau beda kolomnya, sesuaikan ya. Jadi merujuk ke keterangan atau jenis akun ini. Juga sama ya. Kalau di baris C8-nya tidak sama dengan kosong, maka akan diinput di sheet COA sel C8. Tapi kalau kosong akan ditulis kosong. Nah, untuk aset ya, nama akun ini sama ke sheet COA, cuma akan mengambil referensi ke kolom G ini ya, agar nanti di laporan keuangannya sesuai dengan layout yang sudah kita buat di sini ya. Jadi rumusnya if COA ya C8 tidak sama dengan kosong, kalau tidak ada datanya ya. Kalau ada datanya maksudnya ya, akan input di COA G8 ya. Jadi kalau di sininya ada ya, di sininya ada, maka akan mengambil data yang ada di G ini. Ya gampang ya. Yang kemudian baris berikutnya awal periode juga sama, hampir sama rumusnya. Cuma kalau di awal periode ini nanti bisa dilihat rumusnya ya, bukan tanda petik 2 atau untuk menyatakan kosong, tapi diisi dengan 0 ya. Nah, kenapa 0? Karena nanti baris ini atau kolom sel ini akan dijumlahkan dengan periode berjalan. Ya, karena kalau kosong nanti jumlahnya akan muncul tidak dikenal. Jadi kita gunakan angka saja
0 ya. Nah, yang agak panjang rumusnya ini adalah di kolom periode berjalan ya. Ini banyak rumusnya ya. Nah, keterangannya seperti apa ya? Ya kita masih gunakan rumus if ya. Nah, if left ini akan melihat ke akun yang di sini ya. Jadi nanti mungkin ada akun debit, akun kredit dan sebagainya ya, seperti kita bisa lihat di siswa ini ya, ada header, ada akun debit atau akun kredit ya. Nah, kalau depannya akun, ya, maka akan menjumlahkan di jurnal sheet jurnal ini ya. Jadi jurnal ini akan dijumlahkan sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi nanti akan mencari rumus ini menjumlahkan jurnal-jurnal yang sesuai dengan kode akun ini ya. Makanya di sini merujuk ke A8 ini adalah yang ini ya. Nah, ini kemudian ini ada minus ya. Karena kolomnya ini ada debit, ada kredit ya. Yang bisa dilihat di jurnal ya. Ada kolom debit, ada kolom kredit ya. Nah, nanti kalau ada di debit dia ada akunnya, di kredit juga berisi transaksi, maka akan dikurangi. Nah, kemudian terakhir adalah akhir periode, rumusnya tinggal menjumlahkan saja ya. Intinya awal periode dikurangi awal periode ditambah dengan periode berjalan ya. Jadi 8 ini ya, baris sel 8 tambah dengan E8. Kalau tidak ada barisnya kosong ya. Nah, kalau sudah gampang tinggal dikopikan saja ya. Dikopikan saja sampai kira-kira kurang lebih 100 baris ya. Sampai kita kalau nggak salah saya buat sampai 133 ya. Maka nanti akan berisi seperti ini akunnya ya. Nah, ini kita kalau sudah tinggal beri judul saja ya. Misalnya namanya draft laporan keuangan. Nah, di barisnya kita gunakan periode awal atau awal saja lah ya. Awal ini akhir. Nah, misalnya yang kita gunakan di sini adalah transaksi-transaksi di bulan Juli, maka kita awalnya tanggal pertama di bulan Juli ya. Nah, kalau saya di komputer saya ini formatnya bulan dulu ya, sesuaikan dengan format di komputer masing-masing. Nah, kalau sudah ini dihapus saja ya, ini hanya untuk keterangan saja. Jadi kalau sudah berisi seperti ini, berarti kita sudah siap untuk menyusun atau membuatkan laporan keuangan. Jadi materi kali ini kita cukupkan sampai di sini.